Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah integritas dalam bekerja adalah ibadah kepada Kristus dengan pahala warisan kekal. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah, akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kolose 3, ayat 22 sampai ayat 25, yaitu bagian ayat Alkitab yang berbicara tentang hubungan dan tanggung jawab seorang hamba terhadap tuannya, serta menawarkan bimbingan kekal dan petunjuk untuk memenuhinya. Dalam konteks sejarah bangsa Israel di masa lalu, Paulus membahas struktur masyarakat di mana perbudakan merupakan hal yang lumrah. Ia menulis surat kepada komunitas Kristen di Kolose, di mana baik budak maupun tuan dipandang setara oleh Tuhan, sebagai anggota jemaat gereja Kolose. Bagian Alkitab yang kita baca ini, memberikan instruksi tentang bagaimana seorang budak Kristen pada masa itu harus berperilaku, namun prinsipnya mencakup semua jenis pekerjaan dan pelayanan yang diperintahkan oleh tuannya. Bagi kita yang hidup saat ini, bagian ini dapat diterapkan pada segala bentuk pekerjaan atau layanan. Paulus menekankan bahwa bekerja dengan penuh integritas dan ketulusan, bukan hanya untuk mendapat penghargaan manusia, namun sebagai tindakan pengabdian kita kepada Tuhan. Ringkasnya, Kolose 3, ayat 22-25, mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan semangat pengabdian dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita beribadah kepada Tuhan Kristus. Apa maknanya bagi kita yang hidup tanpa perbudakan di masa sekarang? Artinya, dalam setiap pekerjaan, tugas, atau tanggung jawab, kita dipanggil untuk bekerja dengan integritas dan hati yang tulus, menyadari bahwa pertanggungjawaban utama kita adalah kepada Kristus. Perspektif ini akan mengubah pekerjaan kita menjadi sebuah tindakan ibadah, di mana segala pekerjaan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus menerapkan hal ini dalam kehidupan beriman kita dengan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam setiap situasi, bukan hanya ketika seseorang mengawasi pekerjaan kita. Baik dalam peran kita sebagai seorang profesional, atau sebagai pekerja sukarela, maupun dalam tugas sehari-hari di rumah, di gereja dan masyarakat, kita melayani Kristus melalui dedikasi dan keunggulan kita. Motivasi kita hendaknya adalah untuk menyenangkan Tuhan, mengetahui bahwa Dia melihat upaya kita, dan menjanjikan warisan kekal sebagai upah ketaatan kita. Jadi, pesan Tuhan bagi kita saat ini adalah jelas. Pekerjaan kita, yang dilakukan dengan penuh integritas dan hati yang tulus, merupakan ekspresi ibadah dan pengabdian kita kepada Yesus Kristus. Perspektif ini membantu kita menemukan tujuan dan makna dalam segala hal yang kita lakukan, meyakinkan kita bahwa upaya kita tidak sia-sia, namun diakui dan dihargai oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan melayani-Mu melalui pekerjaan kami. Tolonglah kami untuk melakukan setiap tugas kami dengan penuh integritas dan ketulusan, dengan mengetahui bahwa kami pada akhirnya bekerja untuk Tuhan. Bimbing kami untuk melihat pekerjaan kami sebagai ibadah, dan semoga kami menemukan sukacita dan tujuan dalam melayani-Mu. Kami percaya pada janji-Mu akan warisan kekal, dan berusaha menghormati-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.